Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 506. Kekuatan. Mengerikan. Grandmaster Zaheri Bai menatap serigala liar dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fredkin akan membawa master yang hebat. Jika dia tahu ini, Zaheri Bai seharusnya membawa master dari keluarga bayi kecil. Kembalilah ke keluarga Bai dengan patuh, dan jangan terlibat dalam hal-hal di sini. Setelah serigala liar selesai berbicara, dia memandang Yuki dan Eli dengan licik. Dua gadis kecil. Paman, serigalamu ada di sini. Jangan khawatir. Aku akan sangat lembut. Melihat serigala seperti itu, baik Yuki dan Eli menjadi pucat karena ketakutan. Dan mereka berpelukan bersama. Nona Su, Nona Gu, lari cepat. Melihat ini, Fata tiba-tiba menamparkan serigala liar dengan telapak tangan dan meminta Yuki dan Eli untuk melarikan diri dengan cepat. Dia tahu bahwa dia bukan lawan serigala dan tidak bisa menghentikannya. Huff, kamu terlalu tua. Aku tidak menyukaimu. Menghadapi Fata yang datang dengan telapak tangan, serigala liar mendengus dingin. Dan dengan lambaian tangannya, Fata terbang keluar. Yuki dan Eli tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dan serigala liar berdiri di depan mereka dengan sosok yang berkedip-kedip. Kamu bajingan tua. Eli sangat marah, menggertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul serigala. Bang, Eli juga telah berlatih. Tetapi, memukul serigala liar itu seperti memukul pelat besi. Dan kejutan itu membuat lengannya mati rasa. Tetapi, serigala liar itu tidak merasakan sedikit pun. Hahaha. Seperti menggelitik. Kamu terlalu lemah. Serigala liar berkata. Meraih pergelangan tangan Eli, segera setelah dia mengulurkan tangannya, dan kemudian dengan lembut, menarik Eli ke dalam pelukannya. Brengsek. Lepaskan aku. Eli berjuang mati-matian. Paman serigala. Bisakah kamu menyerahkan wanita ini kepadaku? Dia adalah mantan tunanganku. Eli melihat bahwa serigala liar akan menggerayangi Eli. Fredkin buru-buru berkata dengan keras. Dia sendiri ingin bermain Eli terlebih dahulu. Mendengar ini, serigala ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya melemparkan Eli ke Fredkin. Oke, ini untukmu. Aku ingin yang satunya. Setelah serigala liar selesai berbicara, dia memandang Yuki yang pucat dan menggigil dan meraihnya. Jangan, Yuki berteriak ketakutan dan langsung menutup matanya. Tapi tepat ketika tangan serigala liar hendak menangkap Yuki, tiba-tiba liontin giok di tubuh Yuki memancarkan semburan cahaya merah, dan dia secara langsung tersingkir oleh sinar merah dan jatuh dengan keras ke tanah. Paman serigala melihat ini. Fredkin buru-buru menyerahkan Eli ke bawahannya dan berlari untuk membantu serigala liar. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Serigala liar kaget. Paman serigala. Wanita ini membawa alat roh keluarga Yin. Dan saya juga terluka oleh alat roh ini pada saat itu. Fredkin menjelaskan kepada serigala. Benar. Itu hal yang bagus. Sepertinya untuk mendapatkan benda ini, kita
harus memikirkan tindakan pencegahan lain. Serigala liar mengangguk, dan kemudian melanjutkan, "Ayo pergi." Sepertinya Dev benar-benar tidak ada di sini. Ketika dia kembali, aku akan membalaskan dendammu, dan kemudian menemukan cara untuk mendapatkan pusaka ajaib itu. Fredkin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dev tidak ada di sini. Dan sekarang mereka tidak punya cara untuk mendapatkan alat spiritual. Jadi mereka hanya bisa pergi dulu. Tapi kali ini, itu adalah perjalanan yang berharga. Setelah menangkap Ellie, Fredkin membayangkan bahwa setelah kembali sebentar, dia akan bisa menjadi dingin dan tidak terkendali. Kamu lepaskan Ellie. Melihat bahwa Fredkin akan membawa Ellie pergi, Yuki buru-buru berteriak. Fredkin mencibir, "Jika Anda ingin saya melepaskannya, biarkan Dev datang dan meminta maaf kepada saya secara langsung. Mungkin saya akan menunjukkan belas kasihan. Ingat, kami akan menunggunya di Hotel Wangjia." Setelah itu, Fredkin pergi bersama Ellie. Bab 507. Pada saat ini, Dev yang masih berkultivasi di villa keluarga Song di kota pegunungan. Ketika Liontin Giok diaktifkan di tubuh Yuki, tubuhnya bergetar, dan matanya yang telah tertutup selama 3 hari tiba-tiba terbuka. Alis Dev berkerut, dan wajahnya sedikit cemas. Awalnya, dia melihat batu roh seperti bukit, dan pada saat ini, hanya sedikit yang tersisa. Tetapi kekuatan Dev tidak meningkat banyak. Ketika kekuatannya mencapai lantai 5, yayasan pendirian, Dev awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mencapai periode ini. Tampaknya, peningkatan level ini akan meningkatkan permintaan energi spiritual secara eksponensial. Doni, Dev meraung keras. Dia tahu bahwa Yuki dalam bahaya, dan dia ingin segera kembali ke ibu kota provinsi, Jiangbei. Segera seseorang dari keluarga Song mendorong pintu dan masuk. Sepertinya mereka sudah lama menunggu di luar. Tuan Chen, Tuan Muda Wu, sedang sibuk menambang tambang, dan dia tidak ada di sini. Pelayan itu buru-buru mengikuti Dev dan berkata, "Bagaimana dengan tuanmu?" Dev bertanya. Tepat ketika Dev selesai berbicara, dia melihat Tony bergegas dengan Tomoko. "Tuan Chen, apakah Anda sudah selesai berlatih?" Melihat Dev bangun, Tony segera berkata dengan penuh semangat, "Urat biji yang baru ditemukan telah dibor dan digali, tetapi akan membutuhkan waktu untuk melihat hasilnya. Tuan Chen, membutuhkan batu itu harus menunggu beberapa hari. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk kembali ke ibu kota provinsi Jiangbei. Segera siapkan mobil untuk saya." Wajah Dev penuh kecemasan dan keringat dingin sudah terlihat di dahinya. Melihat ekspresi cemas Dev, Tony tidak berani diremehkan. Jadi dia berkata, "Tuan Chen, saya punya helikopter pribadi. Jika Tuan Chen sedang terburu-buru, Anda bisa kembali dengan helikopter." Itu keren. Dev sangat gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemilik tambang begitu sombong, sehingga dia bahkan memiliki helikopter pribadi. Segera setelah helikopter siap, Dev naik helikopter dan langsung pergi ke ibu kota provinsi Jiangbei. Tomoko memandang Dev. Matanya tidak teralihkan untuk waktu yang lama. Melihat penampilan putrinya, Tony menepuk bahu Tomoko. "Putriku, Tuan Chen bukan sesuatu di kolam. Jika dia bisa melihatmu, itu takdirmu." Tomoko mengangguk. "Aku akan bekerja keras." Di sisi lain,
Yuki dilindungi oleh ratusan orang di dalam ruangan. Fata dan Yansen, keduanya terluka. Untungnya, Dev memberi mereka pil peremajaan besar yang sangat meningkatkan kebugaran fisik mereka. Jadi itu bukan masalah besar. Zaheri Bai mengandalkan identitas tuan muda keluarga Bai, dan serigala liar tidak memainkan peran yang berat. Jadi Zaheri Bai hanya terluka ringan dan tidak terlalu berarti. Eli dibawa pergi. Suasana hati Yuki sangat tertekan. Dia tidak tahu apa yang diderita Eli sekarang. Tetapi bagi Zaheri Bai, dibawanya Eli tidak berdampak padanya. Dia ingin melindungi Yuki, bukan Eli. Dev, kenapa kamu tidak kembali? Eli telah ditangkap. Dia pasti dilecehkan oleh Fredkin sekarang. Dengan temperamen orang itu, dia pasti tidak akan hidup. Cepat kembali dan selamatkan dia. Yuki ada di kamar, berdoa terus-menerus, berdengung. Tiba-tiba, ada suara gemuruh di langit di luar, dan sebuah helikopter melayang di atas villa dengan sikap yang sangat rendah. Tuan Chen, kita sampai. Saya akan mencari tempat untuk mendarat. Pilot itu berkata kepada Dev. Tidak perlu Dev membuka pintu helikopter. Tuan Chen, tingginya masih 100 meter. Jika sebelum kata-kata pilot selesai, Dev lompat, yang membuat pilot itu takut, dan Zaheri Bai di bawah. Setelah mendengar suara helikopter mendongak dan melihat bayangan hitam jatuh dari langit. Ledakan. Setelah ledakan keras, sebuah lubang besar menabrak lantai batu biru villa, dan batu biru yang hancur terbang kemana-mana. Bab 508. Boneka. Asapnya hilang, dan sosok Dev berdiri di dalamnya. Chen, Tuan Chen. Zaheri Bai ketakutan. Dev melompat keluar dari helikopter. Apakah dia masih manusia? Ya, seorang kultivator. Dev adalah seorang kultivator. Dia abadi, bukan manusia. Zaheri Bai bereaksi, dan kekaguman pada Dev di matanya menjadi lebih kuat. Apakah sesuatu terjadi pada Yuki? Dev bertanya dengan wajah dingin. Tidak, Nona Su ada di sini. Dia di kamar. Zaheri Bai adalah tuan muda yang bermartabat dari keluarga Bai di Kyoto. Pada saat ini, pidatonya tergagap, dan dia tidak memiliki sikap putra semua orang sama sekali. Dev bergegas langsung ke kamar, dan Yuki juga mendengar gerakan itu, dan hendak bangun untuk memeriksa ketika dia melihat Dev bergegas masuk. Dev melihat itu adalah Dev. Yuki menangis dan jatuh ke pelukan Dev. Apa yang terjadi? Dev memeluk Yuki dan dengan lembut menepuk bahunya. Mengapa kamu baru kembali sekarang? Eli dibawa pergi. Dia dibawa pergi oleh Fredkin itu. Mereka mengatakan mereka ingin kamu berlutut dan meminta maaf sebelum mereka membiarkan Eli pergi. Aku takut. Sekarang, Fredkin telah gila. Fredkin adalah binatang buas. Yuki menangis dan berkata, Fredkin niat membunuh. Dev tiba-tiba bangkit. Dan bahkan Zaheri Bai yang berada di luar merasakan niat membunuh ini. Dan tak mau dia gemetar. Yansen dan Fata merasakan niat membunuh ini. Dan mereka sangat gembira. Mereka tahu bahwa Dev telah kembali. Dan segera saling membantu keluar dari ruangan. Yuki berhenti menangis. Beritahu aku kemana mereka membawa Eli. Aku pasti akan menyelamatkannya. Dev bertanya pada Yuki. Hotel Wangjia. Ketika Fredkin pergi, dia berbicara tentang tempat ini. Kata Yuki, Hotel Wangjia. Dev
mengangguk. Oke. Begitu, kamu bisa tinggal di rumah dengan tenang. Aku akan segera kembali. Dev melepaskan Yuki, berbalik dan hendak meninggalkan ruangan. Yansen dan Fata masuk dengan bantuan satu tangan. Melihat Dev telah kembali, mereka semua berkata dengan malu, Tuan Chen, kami tidak kompeten. Titik. Oke. Tak perlu dikatakan. Aku tahu itu. Dev menyela. Mereka berdua. Dev tahu kekuatan mereka berdua. Dan mereka sama sekali bukan lawan Fredkin. Belum lagi Fredkin berani kembali untuk membalas dendam. Dia pasti tidak akan datang sendiri. Yansen, ketika aku kembali, aku akan membantumu melangkah ke alam master. Dev sekarang berada di tingkat 5 fondasi. Meskipun dia belum bisa memasuki periode puasa, masih sangat sederhana untuk membantu Yansen memasuki alam master. Jika Anda berlatih sendiri, akan lebih sulit untuk memasuki alam master. Beberapa orang mungkin tidak dapat memasuki alam master setelah berlatih seumur hidup. Terima kasih, Tuan Chen. Yansen segera berkata dengan gembira. Tuan Chen, apakah Anda ingin saya menemani Anda? Zaheri Bai bertanya pada Dev. Tidak. Kamu hanya perlu tinggal di sini. Dev melambaikan tangannya, berjalan keluar dari villa sendirian, dan berjalan menuju hotel Wang Jia. Matahari terbenam, dan sisa cahaya matahari terbenam menerangi bayangan Dev untuk waktu yang sangat lama. Pada saat ini, di sebuah kamar di Hotel Wang Jia, mata Eli penuh dengan air mata, dan matanya menatap langit-langit. Dia lelah, menangis dan memarahi, dan seluruh tubuhnya mati. Rasa dia sudah patah hati. Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan Fredkin, itu akan menjadi domba di dalam mulut harimau, dan tidak akan ada harapan lagi. Jadi dia menyerah berjuang, dan hanya menunggu Fredkin melampiaskan keinginan kebinatangannya. Dia hanya akan bunuh diri jika dia memiliki sedikit kesempatan, dan dia tidak ingin hidup lagi di dunia. Kamu berteriak dan berteriak. Sekarang kamu tidak bisa berteriak. Kamu tidak bisa berteriak seperti orang mati tanpa suara. Fredkin berteriak keras pada Eli. Tetapi Eli sepertinya tidak mendengarnya. Seluruh dirinya itu seperti boneka. Bab 509. Fredkin, cepatlah nak. Kamu terlalu mengoceh. Pada saat ini, suara serigala datang dari luar pintu. Paman serigala, tunggu sebentar. Segera. Fredkin buru-buru menanggalkan pakaiannya, lalu bergegas membuka pakaian Eli. Eli tidak bergerak, dan membiarkan Fredkin melepas pakaiannya satu per satu. Air mata di matanya sudah membasahi spray. Kamu benar-benar putih, sangat licin. Kenapa aku tidak melakukannya sejak lama? Kulit yang begitu cerah dan sosok yang menawan adalah yang terbaik di dunia. Tangan Fredkin meluncur lembut di wajah Eli dan membantu Eli menghapus air matanya. Eli menoleh ke samping. Dia tidak ingin melihat tatapan menjijikkan dari Fredkin. Namun, Fredkin langsung meremas dagu Eli dengan tangannya dan membuatnya menghadapnya. Menatap lurus ke arah Eli. Gadis kecil, mungkin sakit untuk sementara waktu, tetapi kamu akan segera baik-baik saja. Fredkin menatap Eli dengan senyum jahat, dan kemudian dengan lembut mencium bibir Eli. Eli, yang awalnya bodoh dan tidak bergerak, tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit hidung Fredkin. Apa? Fredkin mengeluarkan raungan melengking, mencubit mulut Eli, dan
Kemudian mengeluarkan hidungnya. Namun meski begitu, hidung Fredkin digigit, dan darah terus mengalir keluar. Fredkin, ada apa? Serigala bertanya di luar. Paman Serigala, tidak apa-apa. Fredkin berkata, dia tidak bisa membiarkan serigala liar melihat rasa malunya. Atau itu akan terlalu memalukan. Kamu gadis sialan. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Fredkin sangat marah dan melangkah maju dan merobek pakaian Ellie. Saat ini, Ellie hanya memiliki pakaian dalam untuk menutupi tubuhnya. Dev, yang sudah berjalan ke bawah, sedikit mengernyit setelah mendengar teriakan dari atas, dan kemudian melompat ke atas. Dev kebetulan melihat melalui jendela dan melihat Fredkin dengan panik merobek pakaian Ellie. Kemarahan muncul dari lubuk hati Dev, dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyebar seketika. Fredkin, yang tiba-tiba merasakan niat membunuh, dia berhenti. Dan ketika dia melihat Dev menatapnya di luar jendela, dia terkejut dan buru-buru melompat menjauh dari Ellie. Prang, Dev menendang jendela dan melompat ke kamar. Dev melihat bahwa itu adalah Dev. Ellie, yang awalnya seperti abu, tiba-tiba memiliki harapan di matanya, melompat dari tempat tidur dan melemparkan dirinya ke pelukan Dev. Dev tertegun tiba-tiba. Saat ini, Ellie hanya mengenakan pakaian dalam, jadi dia memeluk Dev. Seperti ini membuat Dev sedikit naik. Bagaimana mengatakan, Dev juga pria normal. Dalam hal ini, jika tidak ada reaksi, itu tidak mungkin. Namun, Dev masih menekan pikirannya yang rewel dan menarik selembar kain dari ranjang. Lebih baik kamu bungkus tubuhmu dulu. Ketika Dev mengatakan ini, Ellie bereaksi dan buru-buru mengambil spray dan membungkus dirinya sendiri. Dan serigala di luar mendengar suara jendela yang pecah dan buru-buru menendang pintu hingga terbuka. Paman Serigala, itu dia. Dia, Dev. Fredkin menunjuk Dev, dan matanya penuh kebencian. Serigala liar melirik Dev dengan jijik di matanya. Hanya bocah berbulu. Bisakah dia menjadi lawanmu? Serigala liar tidak bisa mempercayainya. Dia harus tahu bahwa Fredkin juga seorang master yang kuat di antara generasi muda di Kyoto. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mengalahkan Dev? Paman Serigala, kamu tidak bisa meremehkannya. Anak ini membunuh Drake dalam satu gerakan. Aku jelas bukan lawannya. Fredkin mengingatkan Serigala. Drake itu memiliki reputasi yang salah, dan aku bisa menamparnya sampai mati. Sampah seperti dia, dan dia masih berani menjadi guru. Serigala itu jelas memandang rendah Drake. Itu bab 510. Ya. Lalu bagaimana Drake bisa dibandingkan dengan Paman Lang, yang merupakan master yang hebat? Fredkin merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan buru-buru mengubah kata-katanya. Sekarang Fredkin bergantung pada serigala liar. Ini, dia tidak berani menyinggung serigala liar, meskipun dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Qin. Fredkin harus menghormati master besar dalam keluarga. Nak, berlutut dan minta maaf sekarang. Aku mungkin membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Saat serigala mengatakan itu, momentum di tubuhnya tiba-tiba naik, dan momentum paksaan langsung memenuhi seluruh ruangan.
Fredkin hanya merasakan mati lemas di hatinya. Dan menjadi sulit untuk bernapas. Ellie merasakan tekanan ini. Wajahnya pucat. Matanya terbuka lebar. Mulutnya membesar. Dan dia hampir tidak bisa bernapas. Melihat ini, Dev dengan lembut menarik tangan Ellie. Dengan satu tangan, kekuatan spiritual murni memasuki tubuh Ellie. Ellie langsung merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuh. Dan tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. Serigala liar membuang momentumnya dan menatap Dev dengan dingin. Dev, dengan paman serigala di sini. Bahkan jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 tangan, kamu tidak dapat melarikan diri. Sekarang berlutut dan minta maaf dengan patuh. Dan serahkan Ellie. Aku akan bermain dengan wanitamu di depanmu dan biarkan Anda merasakan rasa dipermalukan. Fredkin berkata kepada Dev dengan bangga. Ketika Ellie melihat bahwa Fredkin menggambarkan dirinya sebagai wanita Dev, wajahnya memerah dan dia diam-diam melirik Dev. Dev tampak acuh tak acuh dan tersenyum dingin. Jika Anda memiliki kemampuan itu, Anda dapat mencobanya. Begitu suara itu jatuh, sosok Dev tiba-tiba menghilang. Semua orang tercengang. Dan kemudian Fredkin merasakan aura berbahaya datang. Secara naluriah ingin menghindar. Tapi sudah terlambat. Saya melihat Dev menendang tubuh bagian bawah Fredkin. Dan kemudian ada suara retak. Wajah Fredkin langsung memerah. Dan seluruh tubuhnya langsung menjepit. Kakinya. Apa? Jeritan yang menembus langit datang dari mulut Fredkin. Melihat Fredkin seperti itu, 2 master dari keluarga Qin tanpa sadar menutupi tempat fatal mereka dengan tangan mereka. Serigala liar tidak bisa menahan gemetar. Tetapi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Pada saat dia bereaksi, Dev sudah kembali ke posisi semula. Fredkin. Serigala liar memandang Fredkin dan terus berteriak. Melihat bagian bawah Fredkin, darah telah dicurahkan. Dan seluruh orang dianggap sia-sia. Saya tidak tahu apakah dia masih bisa menjadi laki-laki. Serigala, paman serigala, bunuh dia. Rasa sakit yang parah membuat Fredkin hampir tidak bisa berkata-kata. Oke, tunggu. Aku akan membalaskan dendammu. Serigala itu berbalik dan memelototi Dev. Tetapi ada sedikit kegembiraan di hatinya. Sekarang Fredkin dihapuskan. Setelah membunuh Dev, Ellie akan menjadi miliknya. Dan dia dapat menghancurkan tubuh Ellie. Melihat sosok indah Ellie, serigala liar tidak tahan lagi. Jika bukan karena Fredkin menjadi tuan muda tertua dari keluarga Qin, serigala liar tidak akan membiarkan dia bermain lebih dulu. Nak, hidupmu sudah berakhir. Serigala liar meninju Dev, tetapi dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Karena di ruangan kecil ini, jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, seluruh kamar mungkin akan runtuh. Dia memang tidak takut, tetapi dia takut Ellie juga akan menderita karena reruntuhan. Kalau begitu, dia tidak punya hobi bermain dengan mayat. Menghadapi pukulan serigala liar, wajah Dev acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tinju serigala liar. Pada saat ini, tinju serigala liar hanya berjarak 2 pukulan dari Dev. Tetapi, jarak inilah yang mencegahnya untuk maju. Sama sekali, perubahan mendadak ini membuat Fredkin, yang hampir pingsan, tertegun. Dia tahu bahwa serigala liar ini adalah master yang hebat. Bagaimana mungkin Dev menangkap pukulan ini dengan begitu mudah?
Kamu hanya memiliki kemampuan ini. Dan kamu menginginkan hidupku. Dev mengangkat sudut mulutnya. Matanya penuh dengan penghinaan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.